anggaran pemerintah daerah menjadi sorotan lantaran terindikasi mengendap di bank dengan jumlah hingga triliunan rupiah. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa meminta para kepala daerah mengecek sumber data tersebut di Bank Sentral, yakni Bank Indonesia, yang dilaporkan setiap saat. Menkyu meyakini data yang ia terima dari BI valid. Dari BI itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang di BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral. Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Hal ini ditanggapi beragam oleh sejumlah kepala daerah, ada yang datanya sama, namun terdapat pula yang berbeda. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru membenarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya mengenai dana Pemda yang mengendap di bank. Menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024, 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah pernyataan Menkyu yang menyebut dana pemerintah daerah Provinsi Sumut mengendap hingga 3,1 triliun rupiah. RKUD kita cuma satu ya. Di RKUD kita itu hanya di Bank Sumut. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input atau apa seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti coba kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan RKUD kita ini 990 miliar di RKUD. Dan itu pun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan ya Pak ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang telah menyambangi BI memastikan tidak ada dana triliunan yang mengendap di Bank Indonesia. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan. Siap. Di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing. Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada. Tidak ada. Karena uang yang 3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyoroti besarnya dana pemerintah daerah yang masih mengendap di bank. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 15 Oktober 2025, total dana menganggur mencapai 234 triliun rupiah hingga akhir September 2025. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar 13,2 triliun rupiah kepada negara yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap 3 terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Presiden pun memberi apresiasi dan menyambut baik langkah Kejaksaan Agung dengan menyikat kasus korupsi besar sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo yang berkomitmen memberantas korupsi. Presiden Prabowo Subianto menyebut uang yang berhasil diselamatkan ini dapat digunakan untuk pembangunan 8.000 sekolah atau membangun 600 kampung nelayan modern di seluruh Indonesia. Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa
membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. Presiden Prabowo Subianto tak main-main menunjukkan komitmennya memberantas korupsi di Republik ini. Presiden Prabowo Subianto pun bertekad mewujudkannya, yang salah satu ikhtiarnya tegas memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa tiba di Jakarta dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Ketibaan Ramaphosa disambut upacara resmi kenegaraan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso ikut menyambutnya di Lanut Halim Pranakusuma. Lengkap dengan karpet biru dan pasukan jajar kehormatan, Ramaphosa menapaki kakinya di Indonesia untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan. Selanjutnya Ramaphosa menuju Istana Kepresidenan Jakarta dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Di istana, Presiden Prabowo Subianto langsung menyambut kedatangan Ramaphosa. Keduanya berjalan di tengah pelataran Istana Merdeka untuk mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Selama lagu kebangsaan dikumandangkan, terdengar dentuman meriam di sekitar istana. Setelah itu, Presiden Prabowo mengajak Ramaphosa memeriksa pasukan jajaran kehormatan. Selain pasukan jajaran kehormatan, para siswa SD juga dihadirkan di halaman Istana Merdeka untuk menyambut kedatangan Ramaphosa. Prabowo dan Ramaphosa kemudian memperkenalkan delegasi masing-masing. Presiden RI dan Afrika Selatan itu kemudian melakukan pertemuan 4 mata, dilanjutkan dengan pertemuan bilateral sambil makan siang bersama delegasi kedua negara. Kunjungan Ramaphosa ke Indonesia ini mengawali rangkaian kunjungan kenegaraannya di Asia Tenggara yang selanjutnya akan mengunjungi Vietnam dan Malaysia. Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilalui dengan soliditas pada jajaran Kabinet Merah Putih. Fase kesinambungan program strategis nasional serta penguatan di berbagai sektor. Dalam sidang Kabinet Paripurna Senin lalu, Presiden Prabowo Subianto mengibaratkan posisinya sebagai manajer coach di tim sepak bola. Dan para menteri, ada yang menempati striker, bertahan, hingga cadangan. Meski tak menyebut nama, tetapi Prabowo ingin striker pada tubuh Kabinet Merah Putih meraih hasil cepat. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker, ada yang bertahan, ya, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing, saya terima kasih. Tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat. Lalu apakah racikan strategi dan formasi yang telah terbentuk patut dipertahankan atau harus ada pergantian posisi? Dari lini tengah ke striker atau dari cadangan sudah mulai dimainkan?
sehingga target-target program prioritas terlaksana sesuai timeline yang ada.